Kali ini gue akan membahas alur cerita film Hellraiser. So, check it out. Di suatu tempat di Afrika Utara, Frank Cotton membeli kotak puzzle antik dari sebuah pedagang. Saat kembali ke rumahnya di Inggris, Frank memecahkan kode kotak puzzle tersebut, dan rantai berkait tiba-tiba terbang keluar dari kotak dan merobek dagingnya. Iblis dari alam lain yang bernama Cenobites tampaknya memeriksa sisa-sisa tubuh Frank. Pemimpin mereka yang bernama Pinhead mencari di antara serpihan daging dan darah dan memasang kembali potongan wajah Frank. Dia menemukan kotak puzzle dan memelintirnya kembali ke keadaan semula, dan ruangan itu tampak kosong seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian, kakak Frank yang bernama Larry Cotton diperlihatkan pindah ke rumah kosong milik Frank bersama istri keduanya, yaitu Julia Cotton. Untuk kalian ketahui, Julia ini sebelumnya memiliki hubungan rahasia dengan Frank. Karena udah lama gak ditempatin, rumah Frank ini berantakan, dan bahkan terdapat sisa makanan membusuk di dapur. Larry dan Julia berasumsi kalau Frank sedang pergi berpetualang untuk waktu yang lama. Nah, kita juga diperkenalkan dengan putri Larry yang udah remaja bernama Kirsty. Setelah tangannya terluka karena terkena paku saat memindahkan kasur, Larry naik ke loteng tempat Julia berada, ruangan yang sama dengan tempat Frank terbunuh. Darah Larry pun jatuh ke lantai dan secara misterius menghilang melalui lantai saat mereka meninggalkan loteng, di mana sisa-sisa tubuh Frank telah disembunyikan di bawah lantai. Julia membawa Larry ke dokter untuk menjahit tangannya. Di loteng, Frank menggunakan darah Larry sebagai makanan untuk meregenerasi sebagian tubuhnya. Malamnya, Julia menemukan Frank sendirian di dalam loteng. Tubuhnya hanya sebagian beregenerasi dan aneh. Julia jijik dengan penampilannya, tetapi Frank meminta Julia untuk membantu mengembalikannya ke bentuk fisik penuhnya. Frank lalu mengingatkan Julia kalau dulu dia adalah kekasih rahasianya dan dia berjanji untuk melakukan apa saja untuknya. Julia setuju untuk membantunya dengan cara merayu laki-laki dari bar dan memikat mereka untuk masuk ke loteng tempat Frank bersembunyi. Setelah Julia melumpuhkan mereka, Frank dapat menguras darah mereka, yang memungkinkan dia untuk meregenerasi tubuhnya lagi. Frank lalu memberitahu Julia tentang kotak puzzle yang dia beli untuk mendapatkan kenikmatan, dan menjelaskan kalau dengan meregenerasi kembali tubuhnya, dia telah melanggar kesepakatannya dengan Cenobites. Frank kemudian mengatakan kalau dia ingin memulihkan dirinya sepenuhnya dan kemudian kabur dengan Julia sebelum Cenobites dapat melacaknya. Kirsty curiga dengan Julia karena membawa pulang pria asing. Jadi, dia menyelinap masuk ke dalam rumah untuk menyelidikinya. Di loteng, Julia memukuli pria yang akan menjadi makanan Frank. Kirsty mendekati loteng tanpa menyadari apa yang terjadi di dalamnya. Nah, tiba-tiba pria yang dipukuli oleh Julia keluar dari loteng dan segera diikuti oleh Frank tanpa kulit, yang kemudian bertemu dengan Kirsty. Sebelum Frank bisa menangkapnya, Kirsty mengambil kotak puzzle sebagai senjata. Ketika dia menyadari kotak puzzle tersebut memiliki nilai bagi Frank, dia melemparkannya keluar jendela dan melarikan diri dari rumah, lalu mengambil kotak tersebut saat dia berlari ke jalanan. Gak lama kemudian, Kirsty pun pingsan dan terbangun di rumah sakit, di mana dia mengatakan kepada dirinya sendiri kalau apa yang dia lihat semua hanyalah mimpi buruk. Tetapi kemudian, seorang dokter menyerahkan kotak puzzle yang dia ambil sebelumnya.
Kirsty mulai bermain dengan kotak puzzle dan secara tidak sengaja memecahkan kodenya. Dinding kamar rumah sakit tiba-tiba membuka pintu dimensi dengan terowongan panjang di belakangnya. Monster besar dan mengerikan mulai mengejarnya, dan dia pun kabur. Ketika Kirsty melihat kembali ke dinding, dinding tersebut udah tertutup. Nah, tapi tiba-tiba dinding ruangan mulai berubah lagi, dan Cenobites pun muncul. Pemimpin mereka, Pinhead, memberitahu Kirsty kalau dia telah memanggil mereka, dan karena itu mereka harus membawanya ke dunia mereka di mana ada kenikmatan, rasa sakit, dan penderitaan. Kirsty kemudian memohon kepada mereka untuk melepaskannya dan menawarkan untuk membawa mereka ke Frank sebagai imbalan kebebasannya. Kirsty pun keluar dan kabur dari rumah sakit, lalu lari ke rumah ayahnya untuk memperingatkannya tentang Frank. Larry memberitahu Kirsty kalau Frank telah diurus, dan Julia membohongi Kirsty dengan menunjukkan sebuah tubuh berdarah di loteng yang merupakan tubuh pria yang menjadi makanan Frank. Cenobites muncul kembali, menuntut orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya pria tersebut. Kirsty percaya mereka menginginkan ayahnya, dan dia berlari untuk memperingatkannya. Namun, Kirsty segera menyadari kalau Frank telah membunuh ayahnya dan mencuri kulitnya serta memakainya seperti jas untuk membodohi Kirsty agar percaya kalau dia adalah ayahnya. Frank mengejar Kirsty dan gak sengaja menusuk Julia. Frank kemudian menguras darah Julia, memberi makan dirinya lebih lanjut. Dia kemudian pergi ke loteng tempat Kirsty bersembunyi. Kirsty pun menangis dan menuduh Frank telah membunuh ayahnya. Frank lalu mengaku kalau dia memang telah membunuh ayahnya. Nah, mendengar pengakuan Frank tersebut, Cenobites muncul. Frank lalu mencoba membunuh Kirsty karena telah menjebaknya, tetapi lusinan rantai menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Kirsty mencoba melarikan diri, tetapi Cenobites mencoba menangkap Kirsty juga. Untungnya, Kirsty menemukan kotak puzzle tergenggam di tangan mayat Julia yang dirantai di kasur. Dengan membalik kode kotak puzzle tersebut, Kirsty berhasil mengusir para Cenobites kembali ke alam mereka. Setelah itu, Kirsty mencoba untuk membakar kotak tersebut ke dalam api di luar ruangan. Tetapi, gelandangan aneh yang sebelumnya dia temui muncul dan mengambil kotak tersebut dari api. Setelah terkena api, gelandangan tersebut berubah menjadi makhluk bersayap, lalu terbang. Film diakhiri dengan memperlihatkan kotak puzzle udah kembali ke pedagang yang menjualnya ke Frank sebelumnya. Pedagang tersebut pun menawarkan kotak puzzle tersebut kepada orang lain. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Hellraiser. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.